Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 tentang berkarya dan berekspresi melalui puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Sebagai sebuah karya sastra, puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bentuk kata-kata yang indah. Kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan. Puisi biasanya disampaikan dengan teknik figuratif untuk menciptakan suasana-suasana yang mampu mengunggah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa secara selektif. Selanjutnya ada pemilihan kata dalam puisi. Pemilihan kata ini bertujuan untuk dapat memunculkan efek tertentu dalam menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair. Pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan irama, rima, larik, bait, dan tipografi atau bentuk puisi. Oleh karena itulah, unsur dalam puisi dianggap lebih padat jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Selanjutnya yaitu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyair dengan berbagai pertimbangan. Hal tersebut bertujuan memunculkan efek dan makna tertentu. Untuk itu, penyair sering menggunakan gaya bahasa atau majas, pengimajian, kata konkret, dan kata konotatif untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan. Yang pertama ada majas, atau disebut dengan gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Yang kedua ada pengimajian atau citraan. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecup sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu citra penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, dan citra gerak. Kemudian yang selanjutnya ada kata konkret, di mana secara umum kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyawa, berwujud, atau benar-benar ada. Dan yang terakhir adalah kata konotatif, yang dimana kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan pembaca terhadap kata yang dibaca, diucapkan, atau didengar. Pada kata konotatif, makna telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna aslinya. Selanjutnya ada memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Puisi memiliki berbagai macam jenis berdasarkan kurun waktunya. Dikenal puisi lama, yaitu mantra, karminah, gurindam, pantun, puisi, syair, talibun, dan lain-lain. Dan puisi baru yang bentuknya tidak lagi terikat seperti puisi lama, yaitu balada, elegi, epigram, himne, ode, satire. Berdasarkan isi puisinya dikenal pula jenis puisi naratif, deskriptif, lirik, dan lain sebagainya. Bahkan belum lama ini muncul jenis puisi esai yang mengundang kontroversi di kalangan penyair dan pengamat sastra. Beberapa ada yang mendukung adanya puisi esai, tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya. Penggunaan diksi, pengaturan, rima, dan tata wajah atau tipografi dalam puisi sangat penting
dalam mendukung makna dan amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, dan tipografi puisi akan mempengaruhi makna yang disampaikan dalam puisi. Diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih penulis puisi untuk menimbulkan efek, makna, dan maksud tertentu dalam puisinya. Adapun rimah merupakan pengaturan bunyi akhir pada setiap baris atau larik puisi. Sementara itu, tipografi merupakan cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna tertentu. Puisi ditulis penyair atas dasar gagasan pokok atau ide dasar tertentu. Ide atau gagasan pokok tersebut disebut tema. Tema puisi merupakan inti dari makna yang ingin disampaikan penyair. Beberapa tema yang sering dipilih dalam berbagai puisi, diantaranya ketuhanan, patriotisme, kemanusiaan, kritik sosial, keindahan alam, percintaan, persahabatan, dan pendidikan. Tema yang dipilih penyair juga dapat memengaruhi suasana puisi. Suasana adalah hal yang dirasakan dalam jiwa pembaca setelah membaca puisi. Suasana tersebut misalnya gembira, bahagia, sedih, haru, bimbang, sepi, pasrah, dan sebagainya. Suasana juga berkaitan dengan efek yang ditimbulkan puisi terhadap keadaan batin atau perasaan pembaca. Selanjutnya yaitu menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif. Musikalisasi puisi merupakan upaya kolaborasi antara teks puisi dan musik. Untuk menampilkan musikalisasi puisi, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, pemilihan puisi. Nah, sebelum kita membaca puisi, kita harus menentukan puisi terlebih dahulu. Yang kedua, ada pemahaman makna puisi. Setelah kita mencari puisi, kita harus memahami makna yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, ada penentuan alat dan jenis puisi. Nah, setelah kita mencari judul puisinya dan juga kita memaknainya, kita harus menentukan alat dan jenis musik yang sesuai dengan puisi yang kita inginkan. Yang keempat, ada penentuan nada dan irama. Setelah kita menentukan alat dan jenis musiknya, kita juga harus menentukan nada dan irama yang sesuai dalam pembacaan puisi tersebut. Nah, dan yang terakhir ada berlatih sebelum tampil, di mana setiap apapun kegiatan itu, seketika kita ingin berlomba atau menampilkan sebuah karya, contohnya itu puisi, kita harus berlatih dulu sebelum tampil. Selanjutnya itu ada menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis. Setelah melakukan pembacaan yang mendalam terhadap suatu buku antologi puisi, kalian dapat menyampaikan hasil tanggapan dalam bentuk resensi buku. Resensi berisi ulasan suatu buku. Unsur-unsurnya mencakup judul, identitas buku, pendahuluan, sinopsis, analisis, evaluasi, kritik atau saran. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun resensi buku. Yang pertama ada tentukan antologi puisi yang akan kalian tulis resensinya. Yang kedua, bacalah dengan saksama, baik secara umum maupun secara rinci. Yang ketiga ada pahami dan kaji secara mendalam isi buku antologi puisi tersebut. Dan yang terakhir ada tulis berbagai informasi penting yang terdapat dalam buku sebagai bahan dasar penulisan resensi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusun resensi adalah yang pertama itu ada menuliskan hal umum tentang buku. Yang kedua ada membuat judul resensi. Yang ketiga membuat ringkasan atau ikhtisar. Yang keempat ada menuliskan hal yang unik atau menarik yang berkesan. Yang kelima ada menuliskan manfaat dari buku. Yang keenam menuliskan kekurangan dan kelebihan. Yang ketujuh menuliskan kritik dan saran. Dan yang terakhir adalah menuliskan simpulan atau penutup.
Selanjutnya yang terakhir ada menyampaikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. Metode dan teknik pembacaan puisi mencakup pengaturan ekspresi atau mimik wajah, gerak tubuh, dan aspek suara seperti jeda, lafal, intonasi, dan tekanan. Pada dasarnya, tidak ada batasan gaya atau cara membacakan puisi. Gaya atau cara pembacaan puisi tergantung pada penafsiran makna dan pilihan masing-masing. Akan tetapi, secara umum ada beberapa gaya yang sering ditampilkan dalam pembacaan puisi, yaitu yang pertama pembacaan tekstual, yang kedua pembacaan deklamasi, dan yang ketiga pembacaan teatrikal. Langkah-langkah pembacaan puisi yaitu seperti berikut. Yang pertama, berdirilah dengan tenang dan percaya diri di tempat pembacaan puisi yang sudah disediakan. Yang kedua, hadaplah tubuh pada penonton, lalu arahkan pandangan ke sekeliling. Apabila perlu, berikanlah salam kepada hadirin dengan hormat. Yang ketiga, bacalah terlebih dulu judul dan nama penulisnya dengan suara dan nada yang jelas atau tepat. Yang keempat, berhentilah beberapa saat untuk siapkan nafas, lalu mulailah pembacaan puisi itu baris demi baris dan bait demi bait. Dan yang kelima adalah, selama pembacaan puisi, fokuskan perhatian pada puisi itu sendiri. Kalian tidak perlu memedulikan hiruk-pikuk suara atau bunyi dari para penonton. Yang keenam, ketika pembacaan puisi selesai, berhentilah beberapa saat. Tetap bersikap tenang, hembuskan nafas perlahan, lalu lakukan gerakan menghormat kepada penonton. Dan yang terakhir adalah, setelah itu tinggalkan tempat pembacaan puisi dengan sikap yang tenang, wajar, serta tidak perlu tergesa-gesa.